Merry Christmas! Merry Christmas! Shalom Midweek Worship Community. Kita berjumpa lagi di dalam Midweek Worship Special Christmas. Mari kita bersuka cita dalam pujian dan penyembahan pada hari ini. Let's worship Him.
Lord. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Mulia bagi anak domba, mulia bagi Raja kami yang sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa umat manusia, dan kami bersyukur kalau kami ada pada saat ini itu karena anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus selama kami hidup di dalam dunia ini, kami juga boleh menjadi pembawa-pembawa terang Kristus. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari terus semakin berubah, semakin dipulihkan, semakin menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di momen Natal ini Tuhan Yesus kami boleh kembali diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan pakai hamba-Mu dan juga Kau akan mengurapi setiap hati-hati kami para pendengar di Midweek Worship Community, agar kami boleh terus semakin dikuatkan dan kami hidupnya semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community Spesial Christmas. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Oscar. Bersukacitalah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluarga besar Midweek Worship di Indonesia, dari kota Portland, Oregon. Saya Pastor Oscar Sujadi mau menyampaikan selamat hari Natal, Merry Christmas to you all. Biarlah hari Natal tahun 2024 ini akan membangkitkan kita semua, akan kita semua menjadi ambasador Tuhan, dan kita menjadi lilin-lilin yang menyala di segala pelosok di dunia ini. Hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan yang saya beri judul God Gives Grace to the Humble. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Di musim Natal ini, segala gemerlapan lampu Natal, pohon Natal, bahkan waktu kita beribadah pada hari Natal, kita akan memakai baju yang terbaik. Kita akan memakai segala sesuatu yang terbaik. Ibu-ibu pergi ke salon, bapak-bapak mempersiapkan dirinya, pertunjukan-pertunjukan, nyanyian-nyanyian yang luar biasa. Itu luar biasa. Seakan-akan Christmas menjadi satu identik, sesuatu yang kelihatannya mahal, kelihatannya extravaganza, expensive, ya. Tapi apakah di mata Tuhan Natal yang sesungguhnya apakah demikian? Dengan segala kemewahan, dengan segala terang benderang, dan kelihatannya kalau hari Natal harus pakai baju baru, harus pakai sepatu baru, harus memakai minyak wangi baru dan segala sesuatunya. Tapi saya percaya Natal adalah satu significant message sebenarnya, bahwa Allah menjadi manusia, turun ke dunia ini karena Dia mengasihi dunia ini. Tetapi Dia datang dengan tidak membawa segala kemegahannya, kemuliaannya, tetapi Dia datang sebagai seorang sebagai bayi yang kecil.
Firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah yang ini, Bapak Ibu. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Jadi Tuhan itu sangat dekat sekali dengan orang yang rendah hati. God gives grace to the humble. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya bukan saja Natal, tetapi waktu kita melihat the attributes of God, ya, sesuatu sifat dasar daripada Tuhan sendiri, Tuhan sepertinya tidak suka akan kemewahan, popularitas. Sepertinya kalau kita lihat gereja-gereja hari-hari ini, khususnya di Amerika, berlomba-lomba untuk memberikan yang paling mutakhir teknologinya, mutakhir cara khotbahnya. Cara-caranya sepertinya kelihatannya kalau tidak terkenal, kalau nggak keren, kalau nggak trendy, kalau nggak itu rasa-rasanya ketinggalan zaman. Apakah Tuhan yang kita sembah? Apakah Tuhan yang datang sebagai sebagai bayi kecil, ya, as a baby, laid in the manger, ya, di palungan yang sederhana itu, mempunyai satu pesan yang khusus untuk kita semua. Kita yang dipanggil oleh karena namanya, ditebus oleh darahnya yang mahal dari kayu salib, yang artinya bahwa dia sudah menggantikan dan bahkan menghapus dosa-dosa manusia bagi mereka yang percaya. Dia datang di kandang yang hina. Jadi rendah hati itu bukanlah rendah diri. Ya, rendah hati itu bukan rendah iman. Rendah hati itu bukan rendah wawasan. Rendah hati itu juga bukan rendah akan derajat. Tetapi kerendahan hati adalah sebuah sikap yang adalah atribut Allah sendiri. Bahkan di Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan 30 dikatakanlah demikian, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 29-30 ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kerendahan hati, kelemah lembutan haruslah sesuatu yang tidak bisa kita hanya terima, tetapi sesuatu yang harus kita belajar. Kita perlu belajar bagaimana kita bisa merendahkan hati kita. Kita lahir, kita tidak otomatis mempunyai kerendahan hati. Bahkan, kalau kita pergi ke universitas atau perguruan tinggi, tidak ada subjek atau kelas yang mengatakan kelas rendah hati. Tidak ada. Kerendahan hati adalah sesuatu kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika dia datang ke dunia. Dia datang lewat pintu gerbangnya yang dikatakan satu namanya the humility. Kerendahan hati. Dia tidak datang di istana, dia tidak datang dengan segala kemegahan, tapi dia datang dengan kesederhanaannya. Di hari Natal ini, saya ingin memberikan 3 hal yang menyatakan pribadi Allah, bahwa Allah sedang mencari orang-orang yang sederhana, orang yang kelihatannya terbelakang, orang yang kelihatannya tidak kelihatan di panggung, yang kelihatannya merasa kecil, merasa sepertinya tidak mampu dan lemah. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Satu kali Tuhan berbicara kepada saya pada waktu saat teduh. Dikatakan bahwa segala sesuatunya tidak bisa diselesaikan bagi mereka yang kuat,
bagi mereka yang pintar, bagi mereka yang kaya. Bahkan tidak bisa kita lihat untuk orang-orang yang terkenal bisa membawa satu solusi. Tetapi Tuhan akan mengangkat di hari-hari zaman ini bagi mereka yang merasa lemah, bagi mereka yang merasa kecil, bagi mereka yang merasa tidak mampu, bagi mereka yang merasa miskin sekalipun, Tuhan akan pakai mereka semua karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan-Nya. Karena itulah, itu adalah kehendak hati Bapa di surga. Apa? The will of God. Kehendak Bapa di surga. Ya, kehendak Bapa di surga itu nomor satu totally sovereign. Ya, bahwa Dia mempunyai kedaulatan penuh. Kehendak Bapa di surga itu adalah gloriously redemptive. Ya, penebusan yang mulia. Kehendak Allah itu yang ketiga sometimes puzzling. Ya, kadang-kadang mengherankan. Keempat, kehendak Allah itu always perfect, selalu sempurna. Ya, jadi waktu kita mau memahami hati Tuhan, ya, kita harus melihat akan hal ini. Tapi saya akan lihat ada 3 hal yang di hari Natal ingin saya sampaikan. Bahwa Tuhan itu datang. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika bernubuat bahwa dikatakan di Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai Bethlehem, hai yang terkecil. Yesus tidak lahir di kota Yerusalem. Yerusalem merupakan satu simbol religiosity, artinya agamawi. Yesus tidak lahir di Alexandria the Great, kota Alexander, yang dikatakan di situ adalah tempat educational, tempat pendidikan. Yesus tidak lahir di situ. Yesus tidak lahir juga di Roma, tempat di mana orang-orang berpolitik dan berkuasa ada di sana. Tidak. Tetapi Yesus memilih lahir di kota Bethlehem. Karena ada nubuatannya bahwa dia lahir di Bethlehem. Ya. Kata Bethlehem itu kalau saya perhatikan, kalau Yesus tidak lahir di kota Bethlehem itu tidak ada orang yang tahu kota Bethlehem itu. Karena kota Bethlehem itu adalah kota yang kecil. Konon katanya hanya ada 100 sampai 200 keluarga yang ada di sana. Ya. Bethlehem, kata Bethlehem itu artinya karena di kota Bethlehem itu banyak orang yang menjadi petani, ya, menanam gandum. Maka kata Bethlehem itu Bethlehem artinya kota roti, ya, kota yang penuh dengan roti. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup. Barang siapa yang memakan roti ini tidak akan lapar lagi. Yesus lahir dan di tempat kota yang kecil, yang artinya aku adalah roti yang hidup. Bethlehem itu artinya kota roti, ya. Bethlehem kota, Beth, ya, tempat, dan lehem artinya roti, di mana dikatakan itu adalah roti kehidupan, ya. Maka kadang-kadang kalau kita pergi ke tempat lain mencari sesuatu, tidak akan ada yang bisa dipuaskan. Kita tidak bisa dipuaskan oleh harta, kita tidak bisa dipuaskan dengan menonton film yang hebat, kita tidak bisa dipuaskan dengan vacation yang paling hebat, kita tidak bisa dipuaskan juga bahkan dengan pendidikan yang luar biasa. Kita hanya bisa dipuaskan ketika kita memakan roti kehidupan, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri lewat daripada firman-Nya yang agung. Yang percaya katakan amin. Bethlehem juga terkenal akan adanya tempat ternak, banyak gembala-gembala tinggal di Bethlehem. Karena tempat di mana begitu banyak domba-domba, ya, domba-domba diternakkan di sana untuk orang bisa bawa ke Yerusalem untuk dipersembahkan untuk di rumah Tuhan di sana. Jadi yang kedua, Bethlehem itu banyak dikatakan a place of lamb. Yesus sendiri secara profetik sudah mengatakan bahwa dia sendiri ada the Lamb of God.
Dia adalah domba Allah yang agung, yang mulia. Dia katakan bahwa sejak Yesus nanti menjadi domba yang terakhir dipersembahkan, dia akan menutup, tidak akan lagi ada persembahan domba lagi, karena persembahan yang mulia, yang terakhir adalah domba Allah yang hidup. Bethlehem, kota yang penuh dengan roti. Bethlehem yang adalah kota yang hanya perkumpul banyak domba, peternak domba. Tetapi Yesus lahir di Bethlehem. Saya mau katakan untuk bagi kita semua, jangan kita merasa diri kita kecil. Jangan merasa diri kita tidak populer. Tuhan tidak datang untuk kepopuleran kita. Tuhan datang kalau hati kita merasa sepertinya kecil, kita tidak mampu. Itu akan attract Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kata gembala. Ya, gembala. Gembala ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 dan 11 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya tidak kepada Raja Herodes, tidak kepada para politician, tidak kepada orang kaya. Perhatikan, surga bernyanyi untuk orang yang paling rendah, yaitu apa? Para gembala. Karena para gembala pada saat itu adalah status derajat yang paling rendah. Mereka hanya menjaga ternak, dia hanya menjaga keledai, hanya menjaga domba-domba, ya. Tetapi Tuhan datang, reaching out to the list. Tuhan datang untuk mereka yang mengatakan, aku tidak punya apa-apa, aku tidak mempunyai hari esok mau makan apa. Gembala itu orang yang paling sederhana pada saat itu. Tetapi malaikat surgawi bernyanyi bersukacita untuk para gembala dan mengatakan, janganlah engkau takut, dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita yang sangat agung ini diberikan pertama kali untuk para gembala. Mereka yang rasanya tidak punya influence, pengaruh. Mereka yang rasanya tidak mempunyai pendidikan, kekuatan, kekayaan. Tetapi surga melirik, memfokuskan mata untuk mereka yang terhina, yang terbelakang, yang merasanya kecil dan sederhana. Mari kita masuk di hari Natal ini, masuk ke tahun 2025 ini, dengan kita merayakan kesederhanaan kita. Kita merayakan dengan kesimplicity-nya kita. Bahwa Tuhan itu melirik bagi mereka yang hatinya sederhana. Tuhan kita tidak melihat orang-orang yang besar. Dia bisa saja menunjukkan kuasanya lewat daripada malaikat-malaikatnya yang luar biasa. Kepada mereka yang terkenal, mereka yang mempunyai kedudukan, mereka mempunyai harta, gemerlapan, popularitas. Tetapi Tuhan datang untuk mereka yang sederhana, yang percaya, katakan amin. Saya mengatakan untuk para ibu-ibu rumah tangga yang merasanya saya tidak bisa punya apa-apa, hanya saya cuma bisa di dapur. Jangan kecilkan hatimu. Bagi mereka yang masih muda saat ini, saya muda, saya nggak bisa punya apa-apa. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau mundur diri karena engkau muda. Tuhan melirik mereka yang merasa katakan, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tuhan melirik untuk orang-orang tersebut. Saya percaya hari Natal ini, di mana kita akan makan makanan yang baik ya, karena hari Natal, wah, makanan akan berlimpah ruah. Kita akan mempunyai banyak pesta, makan lagi di sini, makan lagi di sana. Tapi ingat, Tuhan yang kita sembah melirik mereka yang mempunyai hatinya yang sederhana. Baru-baru ini saya pergi 3 kali ke negara namanya Pakistan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya lihat
negara Pakistan yang saya tidak pernah bermimpi akan pergi ke sana. Dan kemarin saya baru kembali lagi untuk ketiga kalinya. Saya melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya. Seakan-akan Tuhan tidak bisa lagi menunggu para penginjil-penginjil yang mungkin yang datang dari barat, timur, utara, selatan untuk datang ke daerah tersebut. Karena mungkin penginjil-penginjil akhir zaman ini hari-hari ini mau memilih kota-kotanya yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih enak. Tetapi rasanya negara khususnya tempat yang namanya Pakistan, ini rasa-rasanya Tuhan sedang nunggu, ya. Tuhan menjadi penginjil agung. Tuhan memunculkan dirinya kepada mimpi-mimpi mereka. Tuhan menginjili secara langsung lewat mimpi mereka. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang rasa-rasanya kalau kita bilang dibandingkan dengan Indonesia yang luar biasa, Pakistan itu benar-benar perlu di dalam doa kita. Tapi saya katakan, Tuhan sedang melirik orang-orang yang sederhana. Tuhan sedang laser pointing His eyes, that His Spirit hovering over those who are in the heart of humility. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya sederhana, hatinya yang tidak merasa dirinya gagah, merasa kuat, merasa kaya, merasa pintar. Tetapi Tuhan sedang melirik bagi mereka yang merasa dirinya lemah, bagi merasa dirinya sederhana, mungkin merasa dirinya kecil, mungkin merasa tidak berdaya. Itulah tangan Tuhan sehingga kemuliaannya dinyatakan. Sehingga segala mulut dan segala lidah dan lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Kristus Yesus Tuhan yang harusnya akan menerima kemuliaan dan segala-galanya. Jadi Tuhan itu lahir di Bethlehem. Tuhan menunjukkan dengan kuasanya, dengan nyanyian-nyanyian angel ya kepada gembala. Dan yang ketiga, kepada Maria. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan memilih Maria yang kelihatannya para scholars believe dia itu masih kecil. Maria itu umurnya mungkin 14, 15, 16. Sederhana. Nama Maria itu tidak muncul di panggung. Maria itu tidak ada di cover magazine. Maria itu tidak menerima piala-piala hebat-hebat. Maria itu wanita yang sederhana, mudah. Tetapi sekali lagi Natal menunjukkan, memberikan satu pesan bahwa surga melirik mereka semua yang sederhana. Mereka yang merasanya tidak mampu. Sekali lagi, Maria adalah suatu perempuan yang biasa. Yesus lahir dan meminjam rahim Maria. Yang dikatakan sekali lagi, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut. Malaikat Tuhan yang dipesan oleh surga untuk datang kepada Maria. Dan Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya dikatakan sesungguhnya, indeed I am nobody. Aku ini gak tahu apa-apa. Aku muda. Aku gak mampu. Apakah engkau gak salah Tuhan pakai aku Tuhan? Ya. Dan Maria yang oleh karena kehendak Bapa di surga, yang totally berdaulat, yang selalu mempunyai penebusan yang mulia, yang memberikan keheranan, dan juga selalu sempurna adanya. Saya percaya di hari Natal ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua sekali lagi untuk memasuki tahun 2025. Mari kita bukan berlomba hebat-hebatan, bukan kita berlomba kita punya ini, kita sudah mencapai ini, kita sudah mempunyai ini dan sebagainya. Salah nggak? Tidak salah. Tetapi pesan Natal ini mau nggak kita berpartner, dikatakan belajarlah daripadaku yang lemah lembut dan rendah hati.
sehingga kita belajar untuk rendah hati. Ya, kalau kita merasa diri kita seakan-akan kuat, hebat, gagah, mungkin kata mata Tuhan di Natal, cerita Natal ini, Tuhan rasa-rasanya matanya sedang tertuju bagi mereka-mereka yang sederhana. Saya berdoa untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang ada di rumah, di gereja, dimanapun mendengarkan khotbah ini. Bila Anda merasa diri kita sedang merasa ada masalah, ada shrinkage ya, ada merasa small syndrome, kita merasa sepertinya stress, depressed, kita merasa sepertinya kita nggak mampu, kita nggak bisa. Berserulah kepada Tuhan, belajarlah kepada Tuhan, karena Tuhan dekat bagi mereka yang patah hatinya. God is close to those who are broken hearted. Haleluya. Tuhan mengasihi yang kaya, Tuhan mengasihi yang miskin. Tetapi Tuhan melirik mereka yang mempunyai hati yang sederhana. Tuhan sedang mencari orang-orang yang loyal, yang bersungguh hati kepadanya, tetapi tidak memberikan satu arogansi yang sombong, ya. Dan itu adalah awal kehancuran. Saya berdoa pada saat ini, sehingga para ibu rumah tangga, para wanita yang muda, para pria yang muda, para bapak yang mungkin saat ini, saya nggak punya apa-apa, saya duduknya di belakang, saya ini nggak bisa khotbah, saya ini nggak bisa apa-apa. Tetapi bila kita datang kepada Tuhan, dan kita katakan seperti Maria mengatakan, inilah aku hamba-Mu ya Tuhan, biarlah aku bisa dipakai sesuai daripada kehendak-Mu. Biarlah kedaulatan-Mu nyata di dalam hidupku. Biarlah Tuhan penebusan yang mula terjadi untuk aku. Walaupun juga Tuhan kadang-kadang aku harus melewati hal-hal yang mengherankan aku. Tetapi aku percaya bahwa Engkau selalu sempurna adanya. Haleluya. Biarlah hari Natal ini membawa kita kepada satu tempat untuk kita bisa belajar kepada Kristus Yesus Tuhan yang datang di dalam dunia ini. Ya. Dan dia ada di palungan yang hina, ya. Dan dia disembah oleh orang-orang asing yang dia tidak kenal. Dan dia juga menuju kepada kepada kayu salib, yang dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia datang untuk menghapus dosa manusia dan dia memberikan eternity, kekekalan bagi mereka yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Itulah cerita daripada Christmas. Lahir di kandang yang indah, mati di kayu salib yang paling hina. Tetapi hari ini dia duduk di tempat yang maha tinggi. Dia duduk on the throne, penuh dengan kemuliaannya yang luar biasa. Dan malaikat-malaikat Tuhan bernyanyi mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena dialah yang layak menerima kemuliaan dan segala-galanya. Saya berdoa saat ini, jangan kita patah hati, jangan kita merasa diri kita kecil, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dan kita percaya di tahun 2025, mari kita merayakan kesederhanaan kita. Tahun 2025, lewat Natal ini, mari kita belajar daripada Sang Kristus yang memberikan kepada kita satu pelajaran penuh kerendahan hati. Yaitu kita datang kepada Tuhan, dan kita mengatakan, inilah aku hamba-Mu ya Tuhan. Sesuai daripada kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan aku. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita berikan hati kita, hidup kita, waktu kita, masa depan kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan apa yang ada sama kita untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, ya hari Natal ini, biarlah kami belajar bahwa mata-Mu sedang melirik. Your eyes is upon those who are practice humility. Dalam kesederhanaan. Biar kami semua belajar dari Sang Kristus yang oleh karena namanya memberikan teladan kelemah lembutan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Biarlah kami merayakan ini bersama-sama, sehingga Kristus datang
dan Kristus yang memberikan kesempurnaan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu memberkati mereka yang putus harapan, mereka yang saat ini sedang terhilang, bagi mereka yang saat ini merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa lemah. Tuhan, biarlah kuasa Injil-Mu Engkau nyatakan bagi mereka, Engkau akan mengangkat orang-orang yang sederhana. Terpuji nama Bapa di surga, terimalah berkat, anugerah, dan kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa surgawi, turun atas kita semua, dan yang percaya katakan, Amin. God bless you all. Shalom. Bersinarlah. God bless you. God bless you. Merry Christmas and Happy New Year for Midweek Worship Community. God bless you. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Saya mengucapkan selamat hari Natal kepada Midweek Worship Community. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Halo, saya Janet Sims ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk teman-teman di Midweek Worship Indonesia. Semoga tahun ini dan Natal ini memberikan berkah yang banyak untuk kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hi guys, we are from Hartwell Professional Audio. We are here wanting to say Merry Christmas and Happy New Year to MWW community. We wish that this Christmas will always bless us, and we kindly hope that you guys are always live with grace. Once again, Merry Christmas and Happy New Year!